Satu, dua, tiga. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Saya Fegion Saputra. Saya Muhammad Iqbal Maulana. Kami dari kelompok 19 ingin memberikan beberapa fakta menarik, fun fact. Yang pertama, fun fact di PT Rosalia Indah. Oke. Oke, fun fact pertama, tahukah kamu PT Rosalia Indah itu menggunakan aplikasi Manifest. Itu untuk mengatur jadwal bus dan mengatur posisi bus secara real time. Aplikasi Manifest agar kerja kita lebih rapi dan akurat. Teori ini menggunakan teori sistem, yaitu organisasi bagian langsung terhubung di informasi. Lanjut, fun fact kedua dari PT Intercipta Corporation. Karyawan dari PT Intercipta Corporation bisa sampai 12 tahun karena pemimpinnya santai dan jelas, lingkungannya stabil dan sportif. Teori ini ambil dari teori Redin. Oke, selanjutnya fun fact selanjutnya itu dari SDN Kutia 1. Jadi, tahukah kamu kalau misalkan di Kutia 1 tuh sebagian guru tuh menggunakan kuis sebagai ice breaking. Jadi, di SDN Kutia 1 guru-guru tuh mengganti ice breaking tradisional menjadi kuis interaktif kayak Quizizz ini gitu. Nah, penggunaan alat digital ini tuh menunjukkan bahwa guru tuh jadi sadar gitu bahwa keterlibatan siswa tuh perlu dibangun lewat pengalaman yang memang relevan dengan dunia mereka gitu. Karena kan dunia Gen Alpha yang SD zaman sekarang tuh kan dekat banget sama teknologi. Jadi perlu dibangun lewat pengalaman yang memang relevan sama mereka gitu, berdekatan dengan teknologi. Dan hal ini tuh sejalan sama teori dari teori Mutakir. Teori Mutakir kan bilang kalau misalkan organisasi itu perlu teori organisasi itu perlu. Oke, jadi teori Mutakir itu bilang kalau misalkan setiap organisasi itu perlu adaptif sama terhadap perubahan lingkungan gitu, termasuk perkembangan teknologi. Jadi di dalam hal ini tuh guru mengganti ice breaking tradisional menjadi Quizizz ini tuh jadi bukti nyata kalau misalkan sekolah ini tuh melakukan praktik yang sama teori Mutakir ini gitu. Oke, jadi fun fact yang selanjutnya itu fun fact keempat ada dari PT Migonesia. Jadi, tahukah kamu kalau misalkan di Migonesia kalau misalkan terjadi miskomunikasi tuh langsung dikonfirmasi lewat pesan teks gitu. Jadi ketika begitu muncul miskomunikasi, tim Migonesia tuh nggak nunggu rapat dulu baru konfirmasi atau klarifikasi gitu, tapi langsung konfirmasi lewat pesan teks gitu. Nah, saya melihat hal ini tuh sebagai langkah preventif yang bagus yang dilakukan oleh tim Indonesia ya, karena ini juga mengecilkan potensi error gitu yang akan terjadi di kemudian hari gitu, karena langsung diselesaikan saat itu juga. Nah, teori ini tuh sejalan juga sama hal ini tuh sejalan sama teori pendekatan ilmiah dari Goldhaber gitu. Teori pendekatan ilmiah kan bilang bahwa melihat komunikasi sebagai sesuatu yang dapat dikontrol gitu, dan konfirmasi cepat atau klarifikasi cepat yang dilakukan oleh tim Indonesia itu kan adalah cara mereka untuk mengontrol atau jadi pendekatan ilmiah itu kan bilang kalau misalkan pendekatan ilmiah itu melihat komunikasi itu sebagai sesuatu yang dapat dikontrol tuh, dan konfirmasi cepat dan klarifikasi cepat yang dilakukan oleh tim Indonesia itu kan adalah cara mereka untuk mengontrol dan mengendalikan kesalahan yang dilakukan oleh tim Indonesia supaya hasilnya atau outputnya tuh tetap bagus dan optimal gitu. Oke, selanjutnya fun fact yang terakhir tuh ada fun fact dari sekolah luar biasa Caraka Pratama. Jadi, tahukah kamu kalau misalkan di SLB satu anggukan aja atau satu senyum aja itu bisa menggantikan kalimat yang panjang loh. Nah, jadi di SLB satu anggukan atau satu senyuman itu bisa mempunyai lebih banyak makna dibandingkan kalimat panjang sekalipun gitu. Bagi anak KBK atau anak berkebutuhan khusus, pesan emosional secara dominan tuh lebih banyak diterima dan disampaikan tuh secara nonverbal gitu, kayak gestur,
ekspresi wajah atau anggukan kecil atau senyuman kecil atau tatapan mata, bukan komunikasi verbal. Nah, teori ini tuh, teori yang relevan dengan hal ini tuh adalah teori kredibilitas, lebih tepatnya tuh teori kepercayaan. Jadi karena komunikasi verbal yang terbatas, jadi guru tuh membangun kepercayaan lewat yang saya sebutkan tadi, kayak gestur, tatapan mata, ya ekspresi non verbal lah. Nah, dari kepercayaan itulah yang membuat siswa-siswa di SLB itu bisa memahami pesan yang diberikan oleh gurunya tersebut gitu. Nah, mungkin segitu aja ini penjelasan dari kita mengenai fun fact yang udah kita sebutkan tadi. Sebelumnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.